Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Daryanti dengan NIM 1906113829 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul transpirasi pada tanaman pacar air. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih transpirasi itu? Jadi, transpirasi adalah proses hilangnya uap air di dalam jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. 80% air yang ditranspirasikan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam proses transpirasi. Menurut Lakitan, kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian-bagian tanaman lain bisa saja terjadi, tetapi porsinya lebih sedikit daripada kehilangan air yang melalui stomata. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya proses transpirasi. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di dalam faktor internal ada yang pertama itu penutupan stomata. Bagian besar transpirasi terjadi melalui stomata, sebab secara relatif kutikula tidak tembus oleh air. Dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata tertutup. Apabila stomata terbuka lebih lebar, maka air yang hilang akan lebih banyak. Namun, peningkatan kehilangan air ini lebih sedikit pada masing-masing satuan penambahan lebar stomata. Lalu, faktor internal yang kedua yaitu jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh lingkungan dan genotip. Jumlah dan ukuran stomata ini pengaruhnya lebih sedikit daripada penutupan dan pembukaan stomata. Lalu, faktor internal yang ketiga yaitu jumlah dan kondisi morfologis daun. Makin luas daerah daun, maka makin besar pula terjadinya evapotranspirasinya. Kondisi morfologis daun seperti luas daun, tebal daun, ada tidaknya lapisan lilin atau kutikula, dan banyak sedikitnya bulu di permukaan daun juga mempengaruhi kecepatan transpirasi pada tanaman. Lalu, faktor internal yang keempat yaitu penggulungan atau pelipatan daun. Dan yang kelima adalah kedalaman dan proliferasi akar. Menurut Dwi J. Saputra pada tahun 1986, faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya transpirasi yaitu yang pertama adalah kelembapan. Gerakan uap air udara dalam daun akan menurunkan kecepatan bersih dari air yang hilang, sehingga transpirasi akan menurun seiring dengan meningkatnya kelembapan udara. Lalu, faktor eksternal yang kedua adalah suhu. Kenaikan suhu sebesar 180 hingga 200 derajat Fahrenheit cenderung meningkatkan penguapan air sebesar 2 kali lipat. Suhu juga berpengaruh terhadap membuka menutupnya stomata. Pada banyak tanaman, stomata pada tanaman tidak akan membuka pada suhu 0 derajat Celcius. Faktor eksternal selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya mempengaruhi proses transpirasi melalui dua cara, yaitu yang pertama, sehelai daun yang terkena sinar matahari akan mengabsorpsi energi radiasi.
faktor eksternal yang keempat yaitu angin. Angin cenderung meningkatkan kecepatan transpirasi, baik di dalam naungan maupun di dalam cahaya, melalui penyapuan air. Akan tetapi, di bawah sinar matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun akan menurunkan kecepatan transpirasi. Setelah mengetahui apa itu transpirasi, selanjutnya kita lakukan kegiatan praktikum mengukur transpirasi pada tanaman pacar air ini. Untuk melakukan kegiatan ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu tanaman pacar air, aqua gelas, air, kapas, penggaris, dan kertas mili atau kertas grafik. Jadi, untuk melakukan kegiatan praktikum ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ukur luas salah satu daunnya. Daun yang dipilih adalah daun yang paling bagus dan besar. Jadi, kita akan menggunakan daun yang ini. Dalam melakukan pengukuran, langkah pertama yaitu kita jiplak atau cetak daunnya terlebih dahulu. Setelah tercetak, kita isi setiap kotak dengan angka-angka yang mewakili. Jika penuh satu kotak, kita tulis angka 1. Jika lebih dari setengahnya, kita tulis angka 3/4. Jika setengah dari satu kotak, kita tulis 1/2. Dan jika kurang dari setengah, kita tulis 1/4. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan semua angka dalam kotak tersebut. Dan didapatkanlah jumlah luas daun pacar air tadi selebar 16,5 mm persegi. Setelah mengukur luas daun, kemudian kita tambahkan air ke dalam gelas aqua yang berisi pacar air ini. Jumlah air yang dimasukkan hanya sampai setinggi pangkal batang pacar airnya saja, agar batang tidak membusuk. Setelah diisi air, lalu kita ukur ketinggian air tersebut. Bisa dilihat bahwa tinggi airnya mencapai 3 cm. Setelah diukur, kemudian kita tutup permukaan aqua gelas tadi agar tidak terjadi penguapan air. Gelas yang telah ditutup akan menjadi seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 2 hari. Usahakan tempat peletakan tanaman ini di tempat yang teduh dan tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Nah, ini adalah pacar airnya yang sudah didiamkan selama 2 hari. Langkah selanjutnya kita ukur lagi ketinggian airnya. Bisa dilihat ya, bahwa tinggi airnya mengalami pengurangan dari sebelumnya. Tinggi air yang sekarang menjadi 2 cm. 1 cm lebih kurang dari tinggi air awal. Setelah mengukur tinggi air, langkah selanjutnya kita ukur lagi luas daun yang telah kita ukur sebelumnya.
Dalam pengukuran ini, diketahui bahwa luas daun pacar air ini juga mengalami pengurangan, di mana sebelumnya luas daunnya itu adalah 16,5 mm kuadrat. Dibandingkan yang sekarang, luas daunnya mengalami pengurangan sebanyak 1 mm. Mekanisme transpirasi dimulai ketika air diangkut dari akar. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Seperti yang kita ketahui, kecepatan transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembaban, dan tersedianya air tanah. Faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku stoma yang membuka dan menutupnya dikontrol oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga yang berkorelasi dengan kadar ion kalium di dalamnya. Selama stoma terbuka, terjadi pertukaran gas antara daun dengan atmosfer dan air akan hilang ke dalam atmosfer. Mengacu pada teori fotosintesis, apabila tanaman pacar air ditempatkan pada intensitas cahaya tinggi, celah stomata akan membuka lebar, sehingga proses transpirasi berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, saat intensitas cahaya rendah, celah stomata akan mengecil atau menutup sama sekali, sehingga kecepatan transpirasi akan rendah. Sebagai informasi, saya meletakkan tanaman pacar air ini di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, namun memiliki tingkat kelembaban yang relatif rendah. Tingkat kelembaban yang relatif rendah inilah yang akhirnya mempengaruhi laju transpirasi pada tanaman. Sesuai pernyataan Dwi Joseph Thoreau pada tahun 1986, yaitu jika tekanan uap air di udara rendah, maka kecepatan difusi dari uap air di daun keluar akan bertambah besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi secara singkat, karena kelembaban yang rendah lah maka transpirasi dapat terjadi. Dan karena terjadi transpirasi, maka air yang pada gelas mengalami pengurangan. Jadi, kesimpulan dari kegiatan praktikum ini adalah transpirasi adalah proses kehilangan dalam bentuk uap dari jaringan. Ini dapat saja terjadi pada tumbuhan melalui stomata. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan langsung dengan udara, yaitu luka dan jaringan epidermis pada daun, batang, cabang, ranting, buah, dan bahkan akar. Cepat lambatnya proses transpirasi ditentukan oleh faktor-faktor yang mampu merubah wujud air sebagai cairan ke wujud air sebagai uap atau gas, dan faktor-faktor yang mampu menyebabkan pergerakan uap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.